Berapa banyak yang diberkati, boleh lambaikan tangan. Kasih salam pada kiri kanan, kasih senyum. Engkau diberkati, aku juga diberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengawali ibadah kita dengan doa. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah kita yang kedua GBI Alam Hotel. Di tempat ini di Wisma Umum. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa bersama, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang baik bagi kami semua yang ada di tempat ini. Kami bersama di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami yang kedua di pukul 10.30 ini Tuhan. Kami bersama-sama memuji dan meninggikan serta memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang belum sampai di tempat ini, yang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menyampaikan di tempat ini dengan selamat untuk bisa berkumpul bersama dengan kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang berada di rumah, yang tidak bisa bergabung bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan-Mu berada bersama dengan mereka di tempat mereka, dan karunia Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya diberkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biar damai sejahtera Tuhan menyertai bersama dengan bangsa kami ya Tuhan. Juga untuk kota kami, kota Medan. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami memberkati kota kami sebab firman-Mu berkata, orang-orang kudus harus berdoa di kota di mana mereka tinggal, supaya damai sejahtera Tuhan dan berkat Tuhan berlimpah atas kota itu. Kami doakan kota kami, kota Medan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GBI Alam Hotel. Kami berdoa supaya kiranya tempat ini semakin bertumbuh Tuhan. Wadah ini Engkau pakai untuk mempermuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Supaya mengembang ke kanan maupun ke kiri. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Muda Poltak Siahaan. Kiranya Engkau berikan akal budi marifat yang berlimpah dari-Mu Tuhan. Supaya dapat mengembalakan kami domba-dombanya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Biar berkat kemurahan Tuhan menyertai setiap langkah kami. Biar kami datang ke tempat ini Tuhan, bukan supaya kami semakin kuat, tetapi roh kami semakin bergairah untuk mencari Tuhan dan menerima hikmat pengertian daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Merindukan Engkau lebih dari hari-hari sebelumnya. Kami mau mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Bahwa kami masuk ke tempat kediaman-Mu.
bersandar di bawah kaki-Mu, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kau yang menyelidiki setiap hati kami, kerinduan kami. Kasih Tuhan akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim boleh berganti, tetapi penyertaan-Mu tetap bagi kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Engkau memberkati kami. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan
lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Musim akan selalu berganti kasih-Mu Tuhan, Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, keyakinan kami Tuhan, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ya, Dia selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari angkat hati dan nyatakan dengan segenap hatimu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan lembut, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Nyanyikan lagi dengan segenap hatimu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Engkau yang mengenyangkan setiap kami ya Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hirabaya rabaya 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 namaya shikirabaya rabaya 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 shikirabaya. Sungguh kasih setia-Mu lah ya Tuhan, yang membawa kami berjalan dari hari ke hari. Sungguh kasih setia-Mu lah Tuhan, yang menghidupkan kami hingga hari ini Tuhan.
Sungguh karena penyertaan-Mu lah ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami membawa hidup kami mempersembahkan di atas mezbah-Mu yang kudus. Datanglah api-Mu membakar setiap hidup kami dan membakar persembahan kami ya Tuhan. Horabaya labaya 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 shikina maya labaya labaya ina maya labaya labaya se. Sebab hanya Engkau yang menjadi tempat perteduhan kami dan tempat persembunyian kami. Allah yang menyembunyikan kami dari segala perkara yang menjatuhkan kami. Kalau 1000 tangan membawa kami jatuh, tetapi ada satu tangan yang terus mengangkat kami naik. Haleluya. Kinamaya labaya 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 labaya. Tuhan
Engkau bukakan bagi setiap kami. Oh Rabaya Sikina Maya Rabaya 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 Shikira Baba 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 Kina Maya Shikira Baya Rabaya 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 Shikina Maya Rabaya 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 Shikira Baba 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 Dia yang memelihara dan mengenyangkan. Segala sesuatu tidak akan pernah luput dari pandangan-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu menolong. Dia selalu menjaga. Dia mengenyangkanku. Mari angkat kedua tangan kita sebagai tanda ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kehadiranmu akan terjadi tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
sampai kepada akhir zaman akan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang mau terus sepakat bersama-sama memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang selalu ada di pihak kita. Menjadi penolong dalam segala musim. Yang percaya katakan amin. Katakan pada kiri kananmu, Tuhan Yesus penolong dalam setiap musim kita. Bapak Ibu, kami rindu menyapa bagi yang baru pertama kali hadir bersama kami di keluarga GBI Alam Hotel. Sesi yang kedua boleh lambaikan tangan. Kami ingin melihat yang baru datang bersama dengan kami. Baik, kita percaya kita semua adalah orang-orang yang mau terus. Baik, ada satu orang. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan bagi saudara kita. Kami ucapkan selamat datang, kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dialah gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Yang sepakat katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Gunung batu, tempat perlindungan, keselamatan kita. Mari kita berikan
Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gunung batu kita? Boleh lambaikan tangan. Katakan, aku percaya hanya Yesus gunung batuku. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari setiap kita boleh bawa persembahan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Di waktu ini kami mau belajar memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Hanya setitik dari apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami bawa kepadamu. Hati kami juga siap diselidiki dengan firman-Mu Tuhan. Firman yang menyelidiki pedang bermata dua yang akan terus menyelidiki kami sampai ke sela-sela yang terdalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi dan terima kebenaran firman. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus Tuhan.
Tuhan buat pagi siang hari ini. Terima kasih buat kesempatan. Terima kasih buat kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh ada di tempat ini pagi siang hari ini Tuhan. Kami tahu ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami sehat, bukan karena kami tidak punya kegiatan. Tapi kami tahu Engkau yang menyampaikan kami di tempat ini. Ajar kami hari-hari untuk terus menaruhkan Engkau di tempat yang pertama dan terutama. Ajar kami mengasihi Engkau sebagaimana Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Takkan pernah ku bawa, silakan duduk Bapak Ibu. Selain yang terbaik, selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Mari sekali lagi angkat hati kita katakan dengan segenap hati. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku, sebagai korban syukurku, sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan, kerinduanku memuliakan, kerinduanku memuliakanmu. Katakan sepanjang hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kalau tadi pagi Bapak Ibu saya sudah sampaikan bagaimana kita ini adalah orang-orang yang terpilih, apa yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Dan dikala di dalam Efesus 1 ayat 17, kita buka dulu. Saya sekarang lebih suka pakai Alkitab yang begini Bapak Ibu. Sekalipun di depan saya ada handphone. Karena saya tahu kadang-kadang saya suka lemah dalam penguasaan diri. Seringkali berapa kita lagi buka Alkitab, tiba-tiba dapat notifikasi yang dibuka notifikasi. Yang pernah katakan amin. Saya ngaku, saya pernah seperti itu. Ya. Jadi saya kadang-kadang kalau baca Alkitab lebih suka pilih yang ini. Karena saya nggak terganggu dengan notifikasi. Jadi kalau saya buka Alkitab pakai handphone, seringkali yang saya buka udah buka Alkitab, notifikasinya yang dilihat, bukan Alkitabnya. Saya ngaku karena saya pernah begitu. Jadi saya berusaha hari-hari ini saya pakai ini supaya saya tidak tergantung dengan ini.
Apalagi saya punya usaha, jadi kalau saya punya ikut menara doa, saya tinggal ini handphone. Supaya saya nggak lihat notifikasi dari GrabFood sama GoFood. Jadi saya lebih fokus kemari. Yang pernah katakan amin. Saya ngaku, karena ini dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau di depan pun saya berani berbohong, saya percaya di belakang kita nggak tahu lagi. Efesus 1 ayat 17. Ya, di situ dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang terpilih, ya sudah ditentukan dari awal, bagaimana Tuhan sebenarnya sudah mengaruniakan berkat rohani kita, berkat rohani bagi kita dari surga. Ya, Tuhan nggak pernah kasih kita maksud saya di sini sudah Tuhan berikan sebenarnya hal-hal yang rohani dalam kehidupan kita seperti kekuatan, kemampuan, daya tahan. Ya. Dan ini adalah sudah Tuhan taruhkan sehingga saat kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang terpilih, maka selain kita mampu mengucap syukur, kita akan diberikan hikmat, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu, saya percaya Alkitab tidak akan bisa kita pahami, kita selami dengan pikiran kita secara manusia. Kenapa? Banyak hal-hal yang dituliskan dalam firman Tuhan yang tidak sesuai dengan daging kita sendiri. Dan kita tidak akan pernah mampu melakukannya. Saya kasih contoh untuk misalkan mengampuni. Bagaimana mungkin kita mengampuni orang yang sudah mungkin melukai kita, menjahati kita, menghancurkan kita, mungkin menghancurkan karir kita, usaha kita, nama baik kita. Pengampunan cuma karya Roh Kudus. Bagaimana kita bisa memberi saat kita mungkin butuh harus bayar uang sekolah anak 2 bulan, tapi kita harus membantu orang lain. Kita mampu memberi hanya karena karya Roh Kudus. Saya percaya kita bisa menerima orang lain yang menjengkelkan kita. Ya, kita bisa mengampuni orang lain yang mungkin menyakiti kita bertahun-tahun. Kita harus menerima suami kita yang karakternya mungkin menjengkelkan. Sehingga seringkali perkataan-perkataan kutuk keluar dari suami ataupun istri. Cuman karya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya kita perlu Roh Kudus hari-hari ini. Seringkali mungkin kita bisa mendapat pengajaran yang banyak. Di YouTube banyak bisa kita, mungkin khotbah hebat bisa kita lihat di YouTube. Kita tidak tahu masing-masing dengan hamba Tuhan ataupun siapapun yang bisa menyampaikan dengan motivasi-motivasi tertentu. Tapi satu hal saya percaya hanya Tuhan yang bisa menyelidiki setiap hati kita. Apa yang terkandung, apa yang maksud dari keluar setiap perkataan kita. Dan ini yang menjadi keyakinan bagi setiap kita untuk terus masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Di hari-hari di akhir zaman, banyak pengajaran-pengajaran yang akan kita terima. Tapi dikatakan di dalam 1 Yohanes 2, mari kita buka dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 27. Dikatakan di situ dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Dia katakan sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Ada katakan tetap. Jadi sebenarnya pengurapan itu selalu ada dalam hidup kita. Cuman kita mau aktifkan apa enggak pengurapan itu. Mau kita dengarkan enggak pengurapan Roh Kudus yang berkata-kata dalam hati kita. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, dari Yesus. Ya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi kita perlu Roh Kudus untuk hari-hari mengenal Tuhan dengan benar. Kita perlu Roh Kudus supaya kita tidak menyelewengkan firman. Kita perlu Roh Kudus supaya kita tidak mengartikan firman dengan maksud-maksud tertentu. Kita perlu Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita supaya kita tidak mengambil keuntungan secara pribadi dengan firman. Berapa banyak orang mengambil keuntungan secara pribadi oleh karena firman, lewat firman. Saya kasih contoh, begitu banyak perceraian terjadi dalam rumah tangga. Banyak orang
memberikan pandangan yang berbeda-beda. Ada yang bilang kita harus tulus, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Banyak orang yang menyelewengkan firman dengan maksud-maksud tertentu. Tapi saya perlu garis bawahi di sini. Hanya Roh Kudus yang mampu menyelidiki hati kita dari setiap firman yang keluar dari mulut kita. Setiap perkataan firman yang kita keluarkan, yang kita sampaikan kepada orang lain, cuman Roh Kudus yang bisa menyelidiki apakah itu benar-benar firman atau itu untuk menguntungkan diri kita sendiri. Yang tidak mau mengambil keuntungan dari firman, katakan amin. Berarti semuanya mau mengambil keuntungan. Saya percaya ya, banyak orang menyampaikan firman Tuhan dengan maksud-maksud tertentu. Tapi pagi hari ini kita mau belajar bagaimana firman Tuhan diberikan untuk memurnikan dan membentuk setiap hati kita. Ya. Saya kasih contoh seperti tadi untuk masalah perceraian. Ya. Banyak orang menggunakan ayat-ayat dalam Alkitab untuk membenarkan perceraian. Ya. Tapi saya nggak mau bahas perceraian hari ini, karena saya percaya itu bukan porsinya saya. Tapi saya yakin kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, kita akan bisa mengerti, kita akan bisa memahami ini benar-benar firman yang murni atau bukan. Ini benar-benar firman yang tujuannya untuk membangun, membentuk, atau cuman mengkritik, atau cuman menyindir, atau cuman mengambil keuntungan diri sendiri. Yang percaya katakan amin. Dan saat kita mengenal Kristus dengan benar, ya, saat kita memiliki pengenalan kepada Kristus dengan benar, saat Roh Kudus itu penuh menguasai kehidupan kita. Pagi hari ini saya mau mengingatkan dengan kita bagaimana sikap kita dalam membawa persembahan. Tuhan menaruhkan ini kepada saya. Sebenarnya kemarin saya sudah sebagai Pak Gembala sampaikan bahwa saya akan menyampaikan ibadah 1 dan 2. Saya hanya akan menyampaikan apa yang saya sampaikan di ibadah 1 sebenarnya. Tapi tadi malam Tuhan mengingatkan saya untuk menyampaikan hal ini. Karena saya sebenarnya enggak begitu ya, saya enggak pernah sekolah teologi ya Bapak Ibu. Ya, saya hanya berusaha merendahkan hati, dituntun oleh Tuhan. Seperti 1 Yohanes 2 ayat 27 menuntun saya bagaimana saya harus memahami firman Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus adalah penuntun yang murni dalam kehidupan kita. Ya, kita buka dulu dalam Mazmur 24 ayat 1. Kalau saya kasih judul di pagi hari ini pada kedua, sikap dalam membawa korban. Ya. Berapa banyak dari kita kata korban ini adalah bukanlah hal yang baru. Ya, mungkin kata-kata korban ini ada yang berbicara mungkin persembahan yang mungkin bisa kita bawa. Atau mungkin ada sesuatu yang kita lakukan sehingga masa kita menjadi korban ya. Tapi berapa banyak di antara kita yang pagi hari ini memahami bahwa kita datang ke tempat ini adalah salah satu bentuk korban. Kita datang ke tempat ini adalah merupakan korban. Tidak ada? Saya percaya setiap kita di sini sudah datang pagi hari ini, mungkin ada yang kita tinggalkan. Mungkin ada pekerjaan yang harus kita kerjakan, kita tinggalkan. Mungkin ada keluarga yang harus kita tinggalkan. Mungkin ada usaha yang harus kita tinggalkan. Dan itu adalah semua korban. Saat kita memilih untuk datang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini, dengan menaruhkan Tuhan di tempat yang paling utama untuk kita beribadah, itu adalah korban di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak mau berkorban, dia mungkin lebih memilih hobinya, boleh memilih keluarganya, liburan keluarga, karena mungkin kebetulan hari Minggu libur, jadi dia jalan-jalan bersama dengan keluarga. Mungkin selama ini kalau hari Minggu dia selalu padat, dia lebih memilih jalan-jalan dengan keluarga gitu. Saya percaya orang yang menaruhkan Tuhan dan selalu membawa korban di hadapan Tuhan, itu bukanlah orang-orang yang biasa di hadapan Tuhan. Tuhan sangat suka dengan korban. Yang percaya katakan amin. Kita buka di dalam Mazmur 24 ayat 1. Oke, Bapak Ibu, Mazmur 24 ayat 1 mungkin Bapak Ibu sudah lihat di depan ya.
Dikatakan di situ kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia yang serta yang diam di dalamnya. Berapa banyak dari kita untuk berkorban adalah hal yang sulit karena kita merasa bahwa yang kita pegang hari ini adalah punya kita. Berapa banyak orang sulit untuk mengorbankan waktunya karena dia berpikir waktu dia cuma sedikit untuk keluarganya. Berapa banyak dari kita ya yang mungkin mengorbankan waktu, uang, tenaga, hitung-hitungan. Karena kita berpikir banyak yang harus kita kerjakan di luar sana. Tapi kita mau belajar pagi hari ini, sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Baik waktu, tenaga, uang, kita nggak punya apa-apa. Di dalam Mazmur 24 dikatakan sekali lagi saya ulangi, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang ada di dalamnya. Jadi apapun yang kita punya hari-hari ini kita harus siap. Karena itu semua milik Tuhan. Tapi seringkali kita bilang ini punya Tuhan gitu. Ini milik Tuhan. Tapi berapa banyak kita kalau misalkan kehilangan apa yang Tuhan percayakan, kita merasa Tuhan jahat gitu ya. Tuhan mengambil. Katanya. Padahal sebenarnya dikatakan itu adalah kepunyaan Tuhan. Gitu. Mari kita belajar hari-hari bagaimana sebenarnya sikap hati kita dalam memberikan korban. Pada dasarnya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah melihat nilai nominal dari korban. Dan saya pagi hari juga tidak akan berbicara nilai dari suatu korban. Saya akan berbicara pagi hari tentang kualitas dari suatu korban persembahan. Ya. Saya mulai dari Imamat 2 ayat 1, bagaimana sebenarnya dasar dari suatu korban pada perjanjian lama. Kita buka dalam Imamat. Imamat 2 ayat 1. Di situ di judulnya ada korban sajian. Ya. Saya akan baca bagi Bapak Ibu Imamat 2 ayat 1 dan di ayat ke-15. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus, ya kan? Dia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lihat di ayat yang ke-15, mulai dari 14 maksud saya. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari dari hulu hasil gandummu. Yang ke-15, haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya. Itu adalah korban sajian. Saya merenungkan ayat ini beberapa hari yang lalu dan saya sudah sampaikan ini di tim doa keliling hari Sabtu kemarin. Bahwa persembahan di perjanjian, Tuhan kenapa Tuhan menyuruh gitu ya, menaruhkan bahwa dalam persembahan dia sudah membawa yang terbaik, dibubuhi minyak dan kemenyan. Saya merenungkan ini beberapa waktu Bapak Ibu, sampai Tuhan berbicara, Roh Kudus menguatkan saya. Karena pada saat dibakar, korban yang dibubuhi minyak dan kemenyan itu akan menjadi wangi. Kalau persembahan itu, kalau korbannya cuma hanya tepung, waktu dibakar korbannya enggak wangi. Jadi dia harus diberikan minyak sama kemenyan, jadi dia lebih wangi. Itu yang membuat aromanya sampai kemana-mana dan Tuhan suka wanginya gitu. Dalam mempersembahkan korban juga kita harus seperti itu. Dalam setiap korban minyak berbicara pengurapan. Kalau tadi saya bicara ibadah satu bahwa pengurapan itu berbicara tentang Roh Kudus yang mengajari dalam kehidupan kita. Jadi pada saat kita membawa korban, korban itu juga harus disertai pengenalan akan Tuhan. Gitu. Yang kedua kemenyan gitu. Pada saat kita membawa korban, ada kemenyan yang dibuat itu. Kalau kita lihat, saya baca bagaimana kemenyan. Kemenyan itu diambil seperti kayak ngambil getah karet. Jadi pohonnya itu harus diiris, terus getahnya itu keluar gitu. Jadi saat kita membawa korban, membawa persembahan, memang harus ada yang dikorbankan di situ. Harus ada yang keluar dari hidup kita. Kalau kita membawa persembahan cuma biasa-biasa saja.
Di Alkitab dikatakan cuman tepung yang terbaik, dia nggak wangi. Harus komplit. Jadi kita juga bawa persembahan kepada Tuhan seperti itu. Jangan bawa persembahan kepada Tuhan tanpa pengenalan. Berapa banyak kita yang sembarangan membawa korban persembahan. Kenapa? Karena kita nggak mengenal. Jadi kita sembarang aja gitu. Yang lebih parah lagi banyak omelan gitu. Kayak saya tadi sudah saksikan ibadah satu, ada orang datang ke tempat kami, dia nanya saya, masih ibadah di mana Bu? Di GBI. Oh betah ya di GBI. Selalu bicara persembahan perpuluhan. Sedikit-sedikit bicara persembahan. Belum apa-apa persembahan ini, persembahan itu. Saya sudah bosan dengan persembahan katanya. Saya dengarnya nangis. Roh Kudus tuh mengingatkan saya, begitulah gitu ya. Terus saya bilang begini, saya memang sudah lama di GBI. Dari saya SMA kelas 1, saya sudah terlibat dalam pelayanan di GBI. Saya juga sudah melihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang menyelewengkan persembahan. Tapi saya tidak berurusan dengan hamba Tuhan yang menyelewengkan persembahan. Saya hanya berurusan dengan Tuhan saat saya memberikan persembahan. Saya tidak peduli dengan siapapun yang menyelewengkan persembahan itu. Karena pada akhirnya saya akan dihakimi oleh perbuatan saya. Bukan perbuatan orang yang menyelewengkan persembahan itu. Tuhan hanya melihat hati saya saat saya membawa persembahan. Bukan hati orang lain yang menyelewengkan ataupun membawa persembahan itu. Dia terdiam dan gak bisa jawab. Berapa banyak orang Kristen mengurusi apa yang harus dia lakukan. Kita harus sadar, saya selalu sampaikan di mana-mana. Ini bukan karena saya seorang ibu gembala. Saya selalu sampaikan di mana-mana. Persembahan saat kita alaskan bahwa itu kita berikan untuk Tuhan. Kita tidak akan mengurusi kemana uang persembahan itu. Mari kita terus berdoa supaya persembahan digunakan untuk hal-hal yang benar. Dan kita akan dihakimi pada akhirnya dengan apa yang kita lakukan. Bukan yang orang lain lakukan. Kita akan dihakimi dengan apa yang kita korbankan untuk Tuhan. Kita akan mendapat hal-hal yang tidak diterima orang lain. Pada saat Tuhan melihat hati kita pada saat membawa korban persembahan. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Haleluya. Itu yang pertama. Artinya pada saat kita membawa korban persembahan itu bukan dengan asal-asalan. Yang penting dikasih. Saya mau aplikasikan gitu ya. Kalau kita mengasihi anak-anak kita. Ya, kalau kita mencintai suami kita, mencintai anak kita, mencintai orang tua kita. Kita akan berpikir mau yang kita kasih. Kita nggak mungkin kasih asal-asalan sama orang yang kita kasihi. Sama anak kita akan kasih yang terbaik. Sama orang tua kita juga kita akan kasih yang terbaik. Sama pasangan kita juga kita kasih yang terbaik. Jangan kita bilang kita mengasihi Tuhan, I love you Lord, kita angkat tangan. Tapi waktu kita bawa persembahan, di lain omongannya lain. Itu karena apa? Karena kita gagal fokus. Waktu bawa persembahan kita nggak fokus kepada Tuhan. Padahal kita baru bilang, aku mengasihi Engkau Tuhan. Selalu akan kubawa yang terbaik. Persembahan tidak hanya berbicara uang, saudara. Persembahan juga berbicara waktu dan tenaga. Berapa banyak kita memberikan waktu kita untuk kita persembahkan untuk Tuhan. Berapa banyak kita mempersembahkan kesibukan-kesibukan kita itu untuk Tuhan. Sekali lagi, saat kita sesibuk apapun, kalau kita mengasihi pasangan kita, anak kita akan selalu berusaha memberikan waktu untuk mereka. Mendengarkan curahan hatinya, mendengarkan ceritanya, mendengarkan apa yang dia alami sepanjang hari itu. Kita seringkali terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, sehingga kita lupa membawa korban persembahan. Yang kita bawa cuma kalkulator sama Tuhan gitu ya. Kalau misalnya kita kasih per bulan sekian, dapatnya sekian gitu ya. Kalau aku ke sana, harusnya aku dapat sekian, jadinya sekian gitu. Itu sering kita lakukan. Kalau aku kasih persembahan di sini, ini gimana nih? Sementara kami mau pergi ke sini, ini gini. Kami mau makan di sini, nggak jadi dong. Ini mau beli baju anak, nggak bisa dong.
pada waktu itu seringkali kita lakukan pada waktu kita mau bawa persembahan. Ya. Atau kita bawa persembahan, kita lihat orang lain. Kita lihat orang lain bawanya besar. Ah nggak enak lah, dia ngasihnya besar. Itu masih lebih baik. Ada yang lebih parah lagi. Ngapain dikasihnya besar-besar begitu? Padahal keluarganya masih banyak mau dibantu supaya dia kelihatan hebat. Ya. Seringkali kita menghakimi pemberian orang lain pada saat kita tidak mampu memberi. Ini yang seringkali yang kita lakukan. Ya. Tapi hal yang pertama mau saya garis bawahi di sini, dasar motivasi dalam membawa korban itulah yang menjadi wewangian bagi Tuhan. Jadi tidak berbicara nominal. Ya. Pada waktu kita membawa korban dengan motivasi yang benar, dengan pengenalan yang benar, itu adalah wewangian buat Tuhan. Ya. Saya waktu itu anak saya yang bungsu, dia suka mau kadang-kadang beberapa waktu lalu tengah malam dia bangun. Mama, Alfred lapar. Dia jam 2 pagi. Apalagi kalau bapaknya keluar kota, dia mau terbangun tengah malam. Mama lapar, dengan ngantuknya saya dan gak ada apa-apa lagi di dapur, di bawah. Saya harus bangun minimal dadar telur, saya bangun. Saya dadar telur untuk anak saya ini. Terus saya sulang dia makan. Habis itu dia tidur lagi. Dia bilang begini untuk pengorban, makasih ya mama katanya. Tapi pada waktu dia makasih mama, saya rasanya hati saya runtuh seruntuh-runtuhnya. Saya merasa ucapan terima kasihnya dengan pengorbanan saya, dia merasa bahwa mamanya sudah melakukan hal yang sebenarnya dia pikir mungkin udah tidur aja gitu. Besok pagi aja nggak usah makan lagi. Tapi karena dia memang nggak bisa tidur katanya karena lapar, saya lakukan itu. Walaupun itu jam 2 sampai jam 3 pagi. Saya harus bangun. Itu pengorbanan untuk orang yang kita kasihi. Ya. Mari kita hari-hari melihat motivasi kita dalam memberikan persembahan. Ya. Saya kasih contoh satu lagi. Kalau kita mengasihi keluarga kita akan selalu meningkatkan apa yang kita berikan. Ya. Saya bukan mau pamer di sini. Kami tuh memang sering liburan kalau di akhir tahun gitu ya. Jadi kami itu sering kali misalkan jalan-jalannya ke satu tempat, ke satu tempat, ke satu tempat. Terus saya percaya kalau anak-anak itu kepengennya ke satu tempat yang lain, kita akan berusaha membawa mereka ke tempat yang belum pernah mereka tuju itu gitu. Kenapa? Karena tadi dasarnya kita mengasihi anak-anak kita gitu. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, saya percaya kualitas korban persembahan kita itu juga akan berbeda. Hari lepas hari, kita akan berubah cara kita membawa korban persembahan. Gak mungkin ada orang misalkan mengasihi Tuhan gitu ya, atau saya kasih contoh kita aja. Kalau kita mengasihi pasangan kita misalkan bawa ke bakso ini aja, terus ke ruang bakso, ke bakso itu terus. Coba pasangan kita bilang apa? Itu aja pun. Dia bilang. Paling tidak ada warna-warna yang berbeda gitu ya. Ada tempat-tempat, kita akan bawa, dia belum pernah kemari, kita akan bawa. Ada warna gitu, ada pengorbanan, ada level, ada tingkat korban itu. Mari kita cek hari-hari ini. Bagaimana korban yang kita bawa kepada Tuhan itu? Mengalami perubahan apa enggak? Atau dari zaman ke zaman, dari mulai ikut Tuhan sampai hari ini, tetap sama. Sekali lagi, ini bukan berbicara nominal. Ini berbicara kualitas. Tapi saya yakin 5.000%. Kualitas itu akan mempengaruhi nominal yang kita bawa. Ya. Contohnya, kalau saya traktir anak saya Tracy, sate yang 5.000, dia senang.
saya akan bawa dia, dan dia suka makan sate, saya akan bawa dia ke tempat sate yang paling enak. Yang lebih dari yang 5.000. Ini kamu tahu nak, ini satenya ini lebih enak. Ada kualitas dari korban. Ini saya kasih contoh. Yang kedua, di zaman perjanjian baru, kita buka dalam Roma 12. Roma 12 ayat 1. Dikatakan di situ persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Di perjanjian baru, levelnya lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Kalau di perjanjian lama cuma tepung terbaik atau hewan gitu ya. Dibubuhi minyak dan kemenyan. Di perjanjian baru ternyata lebih tinggi lagi. Tuhan menggenapi. Lebih tinggi lagi kualitasnya. Saya renungkan ini. Apa yang Tuhan mau dengan mempersembahkan tubuh? Saya merenung ini semalam sambil saya menjaga usaha saya. Di tengah keramaian saya merenungkan ini. Meminta Roh Kudus memberikan pengertian. Kita buka dalam Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Kenapa Tuhan meminta kita untuk mempersembahkan tubuh kita? Karena tubuh kita selalu memunculkan keinginan daging kita, dan keinginan daging itulah yang berseteru kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan bisa menyentuh kehidupan kita, melakukan apa yang menjadi bagiannya saat kita tidak mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Seringkali yang menghalangi kita untuk membawa persembahan kita itu adalah daging kita. Saya kasih contoh paling kecil pada waktu doa pagi. Kita harus melawan ngantuk, malas untuk doa pagi. Ya. Apa keinginan daging yang lain? Pada saat kita membawa korban, kita harus berseteru dengan keinginan kita. Dengan pikiran-pikiran kita, mungkin kita mau kemana, mau beli apa, mau bayar ini, bayar itu. Seringkali kita harus berhadapan dengan itu. Oh jadi maksudnya Bu, kita nggak usah bayar, terus kita kasih, bukan. Tadi saya sudah sampaikan di ibadah 1. Pengurapanlah yang akan mengajari kita. Apa yang harus kita lakukan, termasuk korban persembahan di hadapan Tuhan. Daging tidak mengenal firman Bapak Ibu. Daging selalu akan cenderung dengan dosa. Daging tidak akan pernah, tidak akan pernah bisa berjalan dengan firman. Dikatakan di situ tadi di ayat 8 yang ke-7 katanya, ini tidak mungkin baginya. Jadi kalau kita masih menuruti keinginan daging, kita tidak akan pernah bisa membawa persembahan. Daginglah yang akan selalu hitung-hitungan untuk apa yang kita beri. Kita akan pakai kalkulator sebelum bawa persembahan. Ini seringkali, saya sampaikan ini bukan karena saya sudah lepas dari sini. Saya masih harus terus berjuang untuk melakukan ini. Kita perlu Roh Kudus untuk melakukan firman setiap hari. Kita enggak bisa hari ini kepenuhan Roh Kudus, nyembah Tuhan, melakukan besok enggak usah lagi. Tidak. Daging selama kita masih tinggal di dalam daging, maka daging itu akan cenderung menarik kita ke dalam dosa. Tapi saat kita memilih dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan menguasai keinginan kita itu sehingga tidak lagi melakukan dosa. Oleh karenanya daging itu harus dibakar dan dimatikan. Harus dibawa senantiasa kepada Tuhan ya. Jadi mempersembahkan tubuh secara di dalam Roma itu maksudnya tidak lagi menuruti keinginan daging itu. Semuanya dibawa kepada Tuhan ya. Dalam Yohanes 14 ayat 26 coba kita buka. Yohanes 14.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu banyak pertanyaan Bapak Ibu. Kita nggak perlu debat dengan firman Tuhan untuk masalah korban persembahan. Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana kita membawa korban persembahan. Kalau kita mau dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Berapa banyak orang yang harus debat dengan firman Tuhan untuk masalah persembahan. Tapi saya selalu menghindari itu. Bukan karena saya nggak mau tahu ayat. Karena saya tahu. Cuman Roh Kudus yang bisa mengajari kita segala sesuatu dengan benar. Bukan YouTube. Manusia bisa salah Bapak Ibu. Tapi saat kita merendahkan hati kita, Roh Kudus akan mengajari kita dan mengoreksi untuk setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita persembahkan di hadapan Tuhan. Kalau saya sampaikan di tempat ini, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang mungkin kasih pandangan berbeda tentang saya. Tapi sekali lagi tadi malam saya sudah berkomitmen. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan. Saya tidak bisa mengubahkan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Yang bisa mengubahkan kita itu cuma Roh Kudus. Yang bisa mengajari kita cuma Roh Kudus. Hanya dialah yang bisa mengoreksi kita untuk setiap apa yang kita lakukan. Mari memperhatikan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Karena itulah juga yang akan mempengaruhi kualitas persembahan kita. Sekali lagi saya bilang, kualitas tidak berbicara nominal. Ya. Tapi kualitas yang baik itu akan juga mempengaruhi nominal persembahan kita, nominal waktu yang kita korbankan, nominal tenaga yang kita berikan untuk Tuhan. Kualitas itulah yang menentukan seberapa jauh kita bisa berani berkorban untuk Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan itulah yang akan membuat keberanian-keberanian dalam hidup kita untuk mempertaruhkan segala sesuatu yang dikatakan sebenarnya kita juga nggak punya apa-apa di muka bumi ini. Dulu saya sangat takut kehilangan keluarga saya, kecil saya, suami, anak-anak ya. Apalagi anak saya Frederick, anak saya Tracy, Tara. Saya sangat takut. Tapi saat saya merenungkan ayat ini, sebenarnya saya nggak punya apa-apa. Sehingga seringkali saya kadang-kadang harus mengorbankan gitu. Waktu, tenaga untuk bersama dengan mereka. Kadang-kadang dengan pelayanan, dengan usaha, anak-anak mungkin sedikit merasa terganggu, tapi saya mengajari, saya berusaha menyampaikan kepada mereka. Saya sudah menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena sebenarnya saya nggak punya apa-apa. Jadi hari ini saya nggak takut kehilangan apa-apa gitu. Saya percaya semuanya milik Tuhan. Saya terus belajar, meremakan itu dalam hidup saya, bahwa segala sesuatu yang saya miliki, itu punya Tuhan. Dan saat kita menyadari ini sepenuhnya, kita tidak akan takut kehilangan apa-apa dalam hidup ini. Apakah itu pekerjaan, apakah itu usaha, apakah itu keluarga. Saya sudah sampaikan di ibadah satu tadi, kalau kita tidak punya SIM, ya, mungkin kalau di jalan raya kita akan takut lihat polisi. Berapa banyak di antara kita mengatakan, berpikir bahwa kebenaran ini menjadi pengikat, nggak bebas dengan firman Tuhan ini. Ini adalah satu hal yang salah. Ini adalah satu jerat yang dibuat oleh si jahat. Alkitab mengikat. Saat kita melakukan firman Tuhan, kita tidak akan pernah takut apapun Bapak Ibu. Yakinkan itu. Sama seperti saya misalkan tadi, kalau kita punya SIM, mau beribu polisi, kita punya helm, sepeda motor terlengkap, kita tidak akan takut kemana-mana. Mau polisi di depan 1000 sih kita gak perlu takut, karena kita mematuhi aturan seluruhnya. Mulai dari yang kita pakai dan kendaraan yang kita gunakan. Kita takut karena kita melanggar. Jadi kenapa kita merasa ini ikatan bagi kita? Karena kita tidak melakukan ini. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita kan tidak takut apa-apa. Mau rugi, ya,
mau ditinggal, mau dihianati, mau dilukai, mau dianggap tidak ada. Selama kita melakukan ini, saya percaya keberanian itu akan menjadi milik kita kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, dan dimanapun kita ada. Yang terakhir Bapak Ibu, saya kemarin membaca satu slogan GGL ya, gak gendut lagi gitu. Ditulis di situ, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu hari ini dengan sebelumnya katanya. Jadi maksudnya itu bicara berat badan, ya. Jangan lihat-lihat orang udah langsing atau gimana gitu. Lihat aja dulu kamu berapa, terus tambah berapa kilo gitu kan. Tapi yang saya mau sampaikan hari ini gak ada hubungan dengan berat badan. Saya hanya mau sampaikan, tiba-tiba Roh Kudus itu turun pengertiannya. Makanya saya percaya Roh Kudus itu kreatif Bapak Ibu. Dia bisa bicara kepada kita lewat apa saja. Dia bilang gini, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kita ini semua spesial dengan rencana Tuhan masing-masing. Kita hanya perlu bandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya. Jangan bandingkan persembahan kita, korban kita dengan korban orang lain. Kita harus bandingkan apa yang sudah kita korbankan dulu dengan korban sekarang buat Tuhan gimana. Nggak usah lihat korban nominal korban orang lain. Karena seperti di awal kita akan berurusan sendiri dengan Tuhan. Dengan apa yang kita korbankan. Dengan dasar dan motivasi dari setiap korban yang kita berikan. Apakah itu uang, waktu, tenaga, dan mungkin banyak. Tuhan cuma lihat motivasi. Ya. Mari kita perhatikan hari-hari hubungan kita. Kualitas hubungan kita kepada Tuhan akan mempengaruhi kualitas korban yang kita bawa kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan pagi siang hari ini. Engkaulah yang bekerja di setiap hati kami ya Roh Kudus. Hamba-Mu tidak punya kekuatan apa-apa. Biarlah kami hari-hari ini mengasihi Engkau lebih daripada hari-hari yang lalu. Mencintai Engkau lebih daripada hari-hari yang lalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuji
aku Tuhan sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidup. Kerinduanku memuliakanmu. Kerinduanku kerinduanku memuliakanmu. Kerinduanku memuliakanmu. Sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu percaya Engkau akan terus membentuk dan mengajari kami dalam segala sesuatu. Hamba-Mu selesai berkata-kata Tuhan, hamba-Mu selesai dan kami percaya dan hamba-Mu percaya hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan setiap hati kami. Hanya Roh Kudus yang mampu mengerjakan dan mengevaluasi setiap hati kami. Untuk kami terus memperbaiki kualitas hubungan kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya saat kami memiliki kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kami tidak akan sembarangan dalam membawa persembahan kami. Kami akan mengatur dengan baik bagaimana kami membawa korban persembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau mengendalikan ruangan ini, Engkau mengendalikan hati kami, dan Engkau menuntun kami hari-hari lebih lagi. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang mau terus belajar mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, ada berapa banyak yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati dan menerima karunia yang baru hari ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan kita yang terbaik. Tempatnya Tuhan kita bawa yang terbaik bagi Tuhan, dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi. Berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan, atau lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar. Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu pembangunan atau ikut dalam janji iman untuk pembangunan, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar. Marilah kita tetap setia dan tetap berusaha untuk menjaga kehidupan doa kita. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di Menara Berdoa setiap Senin sampai Jumat pukul 17 sampai dengan 19 WIB, dan Alam Berdoa setiap hari Selasa pukul 20 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42. Ibadah Night of Worship akan diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB melalui live streaming di Facebook GBI Alam Hotel. Kami memberikan kesempatan bagi setiap kita yang rindu untuk melayani Tuhan, baik itu di Departemen Musik dan Multimedia. Untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja atau dapat langsung datang ke Jalan Menteng 3 nomor 42 hari Kamis pukul 19.30. Ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42.
FA gabungan akan diadakan pada hari Jumat 8 Juli 2022 pukul 19.30 WIB di rumah keluarga Bapak di Marbun, Jalan Aman 1, Gang Cemara nomor 11B, Teladan Timur. Bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar pada FA yang ada di GBI Alam Hotel, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi pengerja setelah ibadah selesai sehingga kita semua boleh tertanam di FA yang ada. Baptis air atau baptis selam akan diadakan pada hari Jumat 8 Juli 2022 pukul 9 WIB di kolam renang Bahagia. Untuk info lanjut dapat menjumpai diakones setelah ibadah selesai atau dapat menghubungi call center gereja. Kembali kami mengajak anak-anak muda untuk bergabung di ibadah GCN Youth Service setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42. Untuk layanan jemaat seperti baptis selam, penyerahan anak, formulir jemaat, dan layanan doa, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja atau dapat menjumpai para pengerja setelah ibadah selesai. Untuk ibadah raya minggu, baik itu onsite dan online, akan tetap diadakan di tempat ini, yaitu Wisma Umum, untuk beberapa minggu ke depan. Sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB. Untuk mengetahui informasi selanjutnya mengenai ibadah raya, Bapak Ibu Saudara dapat melihat langsung atau mengunjungi halaman Facebook GBI Alam Hotel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berkati Tuhan, persembahan ini boleh dipakai gerejamu untuk semakin menyatakan kebesaran dan kemuliaan namamu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda, berkati dengan anugerahmu yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pagi sampai siang hari ini untuk seluruh hamba-hambamu. Berkati mereka Tuhan, kekuatan pengurapan itu Tuhan kembalikan berlipat kali ganda atas seluruh hamba-hambamu. Dan ibadah kami sebentar sore juga ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di ibadah sore juga Tuhan lawatanmu hadir turun atas ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Ulurkan tanganmu, berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati kehidupanmu. Mulai hari ini kamu rantabakan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.